Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Oke. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Angkatan 5 Kabupaten Indramayu. Hari ini kami akan berdiskusi tentang tugas kelompok, yaitu isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Oke. Sebelum kita memulai diskusi, langkah lebih baiknya kalau kita memperkenalkan diri masing-masing. Baik dari saya, mulai dari saya sendiri, yaitu saya perkenalkan, nama saya Dr. Tubagus Budi Pratama. Instansi saya dari RSUD Mursyid Ibnu Safiuddin, ahli pertama dokter. Oke, selanjutnya dari teman saya akan memperkenalkan diri, mangga Mbak Astri. Terima kasih Pak Dokter. Perkenalkan, saya Astri Atrida Purba. Saya berasal dari instansi Diskominfo Indramayu dengan jabatan ahli pertama Pranata Komputer. Terima kasih. Terima kasih Mbak Astri. Selanjutnya ada Mbak Gita. Mangga, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Gita Septiarika Ruhyatna. Saya di instansi RSUD Mursyid Ibnu Safiuddin sebagai ahli pertama perawat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada Mas Indra, mangga silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Indra Kusuma. Saya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu sebagai ahli pertama Pranata Komputer. Oke, ya, terima kasih semuanya. Kita sudah memperkenalkan diri masing-masing. Untuk memulai diskusi juga, kami akan bagi tugas. Untuk saya sendiri sebagai moderator dan sebagai notulen ada Mbak Gita Septiarika. Bangga untuk disiapkan dulu notulennya Mbak Gita. Silakan. Ya, sudah. Oke. Mohon maaf, di sini ada host disable partisipan screen sharing. Apa harus ada izin ya? Oke, sebentar Mbak Gita. Ya, mangga. Bentar. Ya, apa sudah ada di screen-nya? Oke, terima kasih Mbak Gita sudah share screen. Nah, sebagai notulen. Ya, sudah masuk. Baik, inilah judulnya, yaitu isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Nah, sebelum kita memulai diskusi, alangkah lebih baiknya kalau kita lebih mengenal apa itu smart governance. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang mengetahui definisi dari smart governance. Maka dari Mbak Astri, mungkin tahu tentang definisi smart governance? Baik, terima kasih Pak Dokter. Benar sekali, sebelum kita mengidentifikasi masalah, ada baiknya kita melihat kembali apa arti smart governance. Smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi, sehingga smart governance harus dapat diimplementasikan ke dalam 3 unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan, birokrasi, dan kebijakan. Demikian Pak Dokter. Oke. Terima kasih Mbak Astri atas pemaparan tentang definisi dari smart governance itu sendiri. Ya, setelah kita mengenal lebih jauh tentang smart governance, baik kita hubungkan dengan judulnya, yaitu isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Ya, untuk isunya sendiri terkait pelaksanaan penyelenggaraan dari kelompok kita mau ambil isu apa nih? Opsinya ada apa aja, Pak? Opsinya yang pertama itu dari contohnya ada smart city, ada sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pengembangan sistem informasi manajemen talenta. Nah, dari ketiga contoh isu tersebut mau kita ambil yang mana nih? Isunya yang diambil? Izin Pak, kalau usul saya kita ambil aja tentang smart city, Pak. Oke. Alasannya adalah karena Kabupaten Indramayu ini alhamdulillah ya, puji Tuhan setelah saya cek ternyata sudah masuk dalam daftar 50 smart city yang mengikuti gerakan menuju 100 smart city satu Indonesia gitu.
Itu tuh tercatatnya dari mulai tahun 2018, Pak. Jadi kita alhamdulillahnya pemerintah kita itu bukan hal baru untuk hal ini, dan Indramayu juga masuk dalam kategori smart living bersama beberapa kabupaten lain di Indonesia. Seperti itu, Pak. Mungkin yang lain barangkali ada usul lain, silakan. Terima kasih Mas Indra. Jadi menurut Mas Indra tadi isu yang diambil adalah smart city di kota tempat kita bekerja, yaitu di Indramayu, Mas ya. Mungkin dari yang Iya, lain betul, Pak. ada ide lain atau mau isu apa yang mau kita angkat? Pas setuju apa kata Mas Indra tadi tentang smart city di Indramayu? Ya, setuju Pak. Pak. Ini sebagai tambahan juga ya, Pak ya. Bagaimana? Kan program dari unggulan dari Bupati kita yang terhormat Ibu Nina itu memang semuanya berbau-bau smart city gitu, Pak. Itu sebagai kayak ya nantilah mungkin rekan-rekan juga bisa menjelaskan ya, gitu sih, Pak. Salah satu alasan. Terima kasih Mas Indra. Oke, karena saya juga setuju apa yang tadi Mas Indra paparkan, yaitu tentang isu smart city di Indramayu. Oke, karena kita sepakat ya, isu yang akan kita angkat adalah smart city di Indramayu. Alangkah lebih baiknya kalau kita tahu dulu apa sih definisi dari smart city itu sendiri. Tadi Mbak Astri sudah, Mas Indra juga sudah memaparkan, maka Mbak Gita mungkin tahu definisi dari smart city itu sendiri. Mbak, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Smart City di sini adalah kota yang memiliki inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bisa dicapai dengan lebih cepat dan lebih efisien ketika memanfaatkan teknologi. Di sini tuh ada 6 pilar suatu kabupaten atau kota yang layak disebut dengan Smart City. Yang pertama, Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart People, dan Smart Environment. Seperti itu sih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Gita atas pemaparan tentang definisi dari Smart City itu sendiri. Nah, lalu apa sih program-program dari Indramayu dalam menuju Smart City ini? Apa sih programnya gitu loh yang bisa membuat si Indramayu ini bisa dikatakan sebagai Smart City, atau tadi kata Mas Indra, Indramayu masuk ke 50 besar Smart City di Indonesia gitu. Mungkin dari Mas Indra sendiri, mangga dipaparkan apa saja sih program atau ada aplikasi apa saja sih di Indramayu? Enggak, silakan. Baik Pak, terima kasih banyak kesempatannya. Indramayu ini memiliki aplikasi ya Pak ya. Saya ingin men-spotlight dua hal. Yang pertama itu ini satu grup, yaitu aplikasi absen dan kerjaku, karena dua-duanya itu saling bersinkronisasi gitu. Aplikasi ini masuk ke kategori dari smart governance, Pak. Aplikasi absen online ini memang hanya digunakan untuk para ASN dan P3K, atau lebih tepatnya mungkin PNS dan P3K. Aplikasi absen online ini berbasis Android yang hanya bisa dilakukan untuk absen di lokasi tempat dia bekerja dengan radius tertentu gitu, Pak. Jadi dia ngebaca koordinat ya, latitude longitude dari posisi device-nya, dan juga harus melakukan foto wajah ya, jadi tidak bisa untuk ada kecurangan dalam hal kehadiran seperti itu, Pak. Tentu aplikasi ini juga berfungsi untuk menilai kedisiplinan dalam bekerja. Selain absen online, ada juga aplikasi satunya Kerjaku, Pak. Aplikasi ini masih berbasis web, belum Android ya, atau belum iOS lah, belum device gitu ya, di mana PNS dan P3K dapat mengisi aktivitas hariannya melalui aplikasi berbasis web ini. Aktivitas itu yang saya maksud adalah pekerjaannya gitu ya Pak ya. Saat ini aplikasi Kerjaku sudah terkoneksi dengan absen online sehingga mempengaruhi tunjangan kinerja ASN. Kedua aplikasi ini dikelola oleh BKPSDM Kabupaten Indramayu. Kemudian ada lagi Pak, aplikasi yang disebut dengan Simpan Ayu. Aplikasi ini sudah berbasis Android. Aplikasi ini dikelolanya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memudahkan masyarakat dalam urusan perizinan, yaitu perizinan usaha, mendirikan bangunan, izin pendirian
program atau satuan pendidikan, izin angkutan, penyediaan angkutan wisata, izin praktek dokter juga nih Pak, termasuk Bapak dokter nanti bisa lewat Simpanayo ini. Siap, siap. Kemudian izin penyelenggaraan reklame dan lain-lain. Aplikasi Simpanayo ini masuk dalam kategori smart living. Sekian Pak, mungkin pemaparan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Indra ke atas pemaparan program di Indramayu menuju Smart City. Tadi ada dua ya Mas ya. Yang pertama ada aplikasi Absen Online dan Kerjaku. Yang kedua ada aplikasi Simpanayu. Oke, selanjutnya dari Mbak Astri mungkin tahu apalagi sih program dan aplikasi unggulan di Indramayu menuju Smart City selain dari dua tadi yang dibilang Mas Indra. Mangga, silakan Mbak Astri. Ya, baik Pak Dokter, benar masih ada aplikasi-aplikasi lain selain yang telah disebutkan tadi oleh Mas Indra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Migranshop dan aplikasi Indramayu. Untuk aplikasi Migranshop, aplikasi ini dilakukan untuk memberdayakan para migran yang telah purna, yang telah kembali ke Indramayu. Dan untuk itu pemerintah Indramayu melakukan pemberdayaan di pusat migran produktif di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang untuk uji coba aplikasi Migranshop ini. Migranshop ini adalah aplikasi warung online yang menjual beberapa produk olahan khas Indramayu, hasil purna pekerja migran Indonesia, yang hasil olahan ini dapat dijual secara online baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk aplikasi Migranshop itu dikategorikan sebagai smart economy yang dikelola oleh Disperindak Kabupaten Indramayu. Aplikasi selanjutnya adalah aplikasi Indramayu. Aplikasi ini berbasis Android yang dikeluarkan oleh Disarkus Kabupaten Indramayu. Isinya berupa kumpulan buku bagi pemustaka yang biasanya datang ke perpustakaan secara offline. Tapi saat ini buku-buku dibaca tidak bisa hanya melalui offline, tapi bisa melalui online melalui aplikasi e-book Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu. Untuk aplikasi Indramayu ini masuk dalam kategori Smart Society yang dikelola oleh Disarkus Kabupaten Indramayu. Demikian dari saya Pak Dokter, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Astri atas pemaparan tambahan dua lagi ya pada programnya yaitu Migranshop sama aplikasi Indramayu. Oke, selanjutnya dilanjut saja ya. Mangga ke Mbak Gita, mungkin ada aplikasi atau program tambahan di Indramayu dalam menuju Smart City ini. Silakan. Mohon maaf Pak, di sini lagi azan dulu, boleh Pak Dokter dulu. Oh iya, enggak, silakan. Punten diskusi ini kita stop sementara dulu ya, karena ada azan zuhur. Nanti setelah azan selesai kita mulai lagi. Terima kasih. Ya, di sini udah selesai, bisa dilanjut Pak. Terima kasih tadi Mbak Astri atas pemaparannya. Ada dua ya program yang dipaparkan oleh Mbak Astri yaitu Migranshop dan aplikasi Indramayu. Selanjutnya, mangga dari Mbak Gita mungkin ada program lagi selain dari 4 ini di Indramayu. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya izin menambahkan program unggulan Indramayu terkait Smart Governance ini atau Smart City ini, yaitu Si Irma Ayu. Si Irma Ayu ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Rujukan Maternal Neonatal versi Indramayu, yang dimana bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Sistem ini merupakan sistem rujukan yang berbasis teknologi komputer, internet, telepon seluler, yang dimanfaatkan untuk mempermudah merujuk pasien maternal neonatal ke rumah sakit, serta untuk tanya jawab informasi kesehatan ibu dan bayi. Juga ini dapat digunakan untuk menanyakan ketersediaan rumah sakit, bed rumah sakit.
Nah, kemudian si Irma Ayu ini dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Seperti itu. Terus ada juga Sirsak. Sirsak ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Retribusi Persampahan atau Kebersihan. Sistem ini menghubungkan antara instansi atau pemungut, DLH, dan kas daerah, sehingga akurasi data dari retribusi yang dipungut ini lebih akuntabel. Hal ini merupakan suatu inovasi yang ditempuh DLH Kabupaten Indramayu untuk mengatasi permasalahan kebocoran pemungutan retribusi persampahan atau kebersihan akibat human error, dan lain-lain. Sistem informasi ini masuk dalam kategori Smart Environment yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Seperti itu, Pak. Terima kasih Mbak Gita atas pemaparan 2 program lagi dari Indramayu menuju Smart City, yaitu ada si Irma Ayu dan Sirsak. Oke. Selanjutnya mungkin dari saya yang terakhir ya. Dari saya juga ada 2 program di Indramayu menuju Smart City itu sendiri. Yang pertama yaitu ada BJB Go Smart City. Yang kedua ada si Pandan Ayu. Nah, untuk yang pertama itu yaitu BJB Go Smart City, yaitu pemerintah Indramayu bersama Bank BJB pada tanggal 26 Maret 2022 meluncurkan program BJB Go Smart City. Jadi program ini tuh dibuat oleh Bank BJB. Nah, dibuat untuk pemerintah Indramayu agar pelaksanaan digitalisasi transaksi pemerintahan itu lebih gampang lah, ibaratnya gitu ya. Karena dengan aplikasi Go Smart City itu semuanya transaksi maupun transaksi digital apapun program-program dari Smart City di Indramayu itu akan lebih mudah gitu ya. Lalu selanjutnya ada si Pandan Ayu, yaitu program aplikasi berbasis Android yang dirilis oleh Disdukcapil untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan secara online, sehingga masyarakat yang jauh-jauh, contohnya karena kan Disdukcapil kan kantornya ada di Indramayu ya. Nah, karena mungkin ada warga dari Indramayu yang dari pelosok seperti dari Hargelis, seperti dari Anjatan gitu yang jauh-jauh, itu tidak perlu datang langsung ke Disdukcapil untuk mengurus data kependudukan atau dokumen kependudukannya. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya ya. Ada 2 lagi, yaitu BJB Go Smart City dan si Pandan Ayu. Oke, terima kasih semuanya pada teman-teman kelompok diskusi. Jadi bisa disimpulkan dari pemaparan kita tentang program unggulan Smart City di Indramayu, yaitu ada 8. Yang pertama ada aplikasi absen online dan kerjaku. Yang kedua ada Simpan Ayu. Yang ketiga Migran Shop. Yang keempat aplikasi Indramayu. Yang kelima si Irma Ayu. Yang keenam Sirsak. Yang ketujuh BJB Go Smart City. Dan yang kedelapan adalah si Pandan Ayu. Nah, dari beberapa program unggulan ini semoga bisa membuat Indramayu menjadi Indramayu Smart City ke depannya. Tapi dari beberapa program ini juga kami mempunyai beberapa saran ya. Yang pertama itu sepertinya karena aplikasi ini digunakan untuk, ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk masyarakat juga, seperti tadi contohnya si Pandan Ayu, yaitu untuk pengurusan dokumen kependudukan buat warga. Keterbatasannya mungkin menurut saya, yaitu mungkin warga-warga yang di pelosok masih belum tahu ya tentang program si Pandan Ayu ini. Jadi alangkah lebih baiknya sosialisasinya juga agar lebih ke pelosok-pelosok lagi. Mungkin dari Mas Indra ada saran lagi terkait tentang program-program ini? Oke Pak, baik. Terima kasih. Kesempatan kalau dari pandangan saya mungkin yang akan jadi obstacle atau penghalang dalam implementasi Smart City ini adalah akses terhadap device atau alat, dan terutama untuk jaringan internet, Pak. Begitu. Dan memang saat ini Diskominfo sudah menjalankan program internet gratis itu ya untuk public area seperti alun-alun atau kantor kecamatan dan desa, yang harapannya semakin jadi faktor juga untuk kesuksesan dari penggunaan aplikasi-aplikasi ini agar Indramayu bisa segera bisa didefinisikan sebagai Smart City. Seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Indra atas tambahannya. Mungkin dari yang lain, Mbak Astra atau Mbak Gita ada tambahan yang lain?
untuk sarannya ke depan mengenai program Smart City ini. Ya, saya izin menambahkan Pak Dokter, Bangga. kalau tadi Mas Indra dari sisi smart improvement ya, untuk karena tadi kan di awal sudah dijelaskan ada 6 pilar untuk disebut kota layak smart city. Kalau saya meneliti dari smart people-nya. Jadi kalau aplikasi sudah banyak dibuat untuk menunjang kelayakan hidup, alangkah lebih baiknya jika sosialisasi ataupun pelatihan ataupun hal-hal yang dibutuhkan untuk lebih sosialisasi masyarakat lebih luas, banyak yang mengetahui aplikasi-aplikasi yang sudah diluncurkan Kabupaten Indramayu dalam hal ini untuk menuju smart city. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih tambahannya Mbak Sri. Mbak Gita mungkin ada tambahan lain atau cukup untuk sarannya di programnya? Ya Pak, sama seperti lebih harusnya emang untuk mendukung Indramayu lebih go smart city ini, sebaiknya sosialisasinya lebih ditingkatkan gitu, karena kan kalau misalnya tidak ada andil dari masyarakat pun smart city ini kan nggak akan bisa maju juga ya, karena ini kan harus berkolaborasi juga sama masyarakat setempat. Cukup mungkin. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah diskusi ini menurut saya pribadi sudah selesai, kita sudah cukup ya. Jadi setelah kita berdiskusi dan kita juga memberikan saran kepada pemerintah Indramayu agar lebih memaksimalkan aplikasi dan program-program ini supaya masyarakat lebih tahu, juga Indramayu lebih tinggi lagi atau lebih maksimal lagi menjadi Indramayu Smart City. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Terima kasih teman-teman semua juga sudah mau berdiskusi pada kesempatan hari ini. Oke, Terima kasih. pesannya untuk warga-warga Indramayu, ayo warga Indramayu kita dukung Indramayu menjadi Smart City. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.